Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis studi kelayakan bisnis PT Dharma Satya Nusantara Tbk yang disusun oleh Vinta Oktamira Hapsari, NIM 181091, Elisa Tria Ferantika 181159, Elvira Ramadhani Putri 181181, Gia Anabella Haryono 181186, dan saya sendiri Siti Ajunur Antika 181162. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sumber daya manusia pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Seperti yang sudah kita ketahui, perusahaan ini merupakan perusahaan yang sukses. Di masa yang akan mendatang, kesuksesan perusahaan ini ditentukan oleh bagaimana PT Dharma Satya Nusantara ini melakukan rekrutmen, melakukan pelatihan, dan pengembangan karyawan-karyawan yang terbaik untuk perusahaan ini sendiri. Kemudian untuk jumlah karyawan di PT Dharma Satya Nusantara ini tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Kenapa? Karena setiap tahun itu produksi di PT Dharma Satya Nusantara ini terus mengalami peningkatan juga. Jadi setiap tahun perusahaan ini membutuhkan karyawan yang lebih banyak lagi, dan tentunya perusahaan pasti memiliki direktorat human capital untuk memastikan fungsi sumber daya manusia dikelola secara profesional, mulai dari proses rekrutmen karyawan sesuai dengan kebutuhan saat ini sampai dengan kaderisasi untuk kebutuhan bisnis di masa yang akan datang. Perusahaan ini melakukan rekrutmen sumber daya manusia berdasarkan prinsip terbuka, artinya dapat diketahui secara umum, lalu adil. Mereka tidak ada keberpihakan pada suku, ras, maupun agama. Perusahaan juga melakukan manajemen training untuk fresh graduate secara berkala, baik di unit bisnis perkebunan maupun produk kayu. Tujuannya adalah untuk menyiapkan kaderisasi dan kebutuhan ekspansi perusahaan ke depannya. Karyawan PT Dharma Satya Nusantara ini tidak hanya laki-laki saja, namun ada kaum ibu dan perempuan. Maka dari itu, perseroan memberlakukan kebijakan kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan. Perseroan memberlakukan kebijakan tanpa diskriminasi dan implementasi prosedur pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Pada program ini juga terdapat hak-hak reproduksi perempuan melalui kebijakan cuti melahirkan, kesempatan dan fasilitas menyusui di kantor maupun site perkebunan dan pabrik. Perseroan melakukan pengembangan human capital berdasarkan kompetensi jabatan, target kinerja, dan kebutuhan bisnis. Program pengembangan ini dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan guna memastikan peningkatan human capital yang profesional dan mampu menjawab tuntutan usaha di masa yang akan datang. Program pengembangan ini dilakukan dengan cara internal training atau in-house training. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum. Aspek hukum sendiri digunakan untuk mengkaji dasar-dasar hukum apa saja yang digunakan oleh perusahaan sebelum mendirikan usahanya. Perusahaan publik ini bekerja di bidang usaha industri kelapa sawit dan industri produk kayu. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 29 September 1980 dengan akta James Herman Raharjo SH yang bertempat di Jakarta pada tanggal 29 September 1980 dengan nomor 279, dan kemudian diubah dengan akta notaris Kartini Mulyadi SH pada tanggal 3 September 1981 dengan nomor 24 yang kemudian disetujui oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 21 September 1981 dengan nomor YA 5/496/21. Selanjutnya, akta dari notaris ini didaftarkan dalam buku register kantor Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 3291 pada tanggal 23 September 1981. Dasar hukum dari perseroan ini sendiri mengalami banyak sekali perubahan, dan perubahan terakhir yang kami temukan dari annual report-nya adalah pada tanggal 9 Mei 2019 yang berisikan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasarnya, perseroan ini bergerak di bidang industri kehutanan, pertanian, dan perkebunan. Selanjutnya adalah aspek sosial ekonomi. Dalam menjalankan usahanya ini, perseroan tersebut memiliki visi misi yaitu pengelolaan perkebunan, pabrik kelapa sawit, dan industri produk kayu yang berkelanjutan dan lestari. Mereka bertanggung jawab atas lingkungan sosial dan tata kelola yang baik untuk semua pemangku kepentingan yang berada di perusahaan tersebut. Lalu pemberdayaan ekonomi masyarakat, sampai dengan tahun 2017 ini perseroan telah menjalankan lebih dari 20 bentuk kemitraan yang melibatkan lebih dari 200 pelaku usaha atau wirausahawan lokal dengan beragam identitas, baik itu koperasi, perorangan, lembaga desa, dan lainnya. Perseroan juga telah memfasilitasi pendirian dan pengembangan lembaga keuangan berbasis masyarakat berupa kredit union atau SIU yang berdiri di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Dan dengan adanya kredit union ini diharapkan dapat menambahkan kapasitas literasi keuangan serta jasa keuangan dan sosial masyarakat dalam pengelolaan potensi dan pendayagunaan peluang yang ada. Akhir 2018, perseroan sudah melakukan akad kredit dengan 14 koperasi yang mencakup 3.412 KK dengan total luas lahan sekitar 7.395 hektar. Aspek yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini sendiri berfungsi untuk menentukan apakah lingkungan sekitar cocok dengan ide bisnis yang akan dijalankan. Karena bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, PT Dharma Satya Nusantara Tbk berkomitmen untuk mengalokasikan sebagian dari areal konsensinya untuk areal konservasi. Hingga pada tahun 2017, areal konservasi yang dikelola oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk ini telah mencapai lebih dari 3.000 hektar. Areal konservasi ini sendiri berisikan berbagai jenis flora yang berfungsi sebagai penyedia jasa yang mendukung kehidupan fauna. Kemudian, pengelolaan konservasi dari perseroan ini juga mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah pemeliharaan dan perlindungan, yang kedua adalah pemanfaatan, dan yang terakhir adalah edukasi dan kampanye. Pada tahun 2018, perseroan ini menambah area konservasinya di Kalimantan Timur dan Utara sebanyak lebih dari 3.000 hektar. Kemudian di Kalimantan Tengah seluas 1.800 hektar dan di Kalimantan Barat lebih dari 5.000 hektar. Sementara itu, pada tahun 2019, perseroan secara berkala memantau jenis-jenis ragam hayati di hutan konservasi. Program yang sudah dijalankan dalam pengelolaan konservasi ini untuk wilayah Kalimantan Timur antara lain investasi keanekaragaman hayati atau biodiversity bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, kemudian kajian High Conservation Value atau HVC oleh Demeter Consulting, dan yang terakhir adalah pelatihan penanganan konflik satwa liar bekerja sama dengan Ekositrop Universitas Mula Warman dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Aspek teknis ini sendiri menjelaskan tentang proses pembangunan dan pengoperasian dari perusahaan ini sendiri. Di sini saya akan lebih banyak menjelaskan tentang proses pembangunannya daripada pengoperasiannya. Pada tahun 2017, PT Dharma Satya Nusantara Tbk ini berhasil mencatat kinerja operasional yang cukup baik karena dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, perseroan ini terkena dampak dari badai El Nino. Kemudian pada tahun 2017 pula perseroan ini berhasil membangun pabrik kelapa sawitnya yang ke-7 berlokasi di Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang berkapasitas 60 ton tandan buah segar per jam. Akhir 2017 pula perseroan ini berhasil memiliki 13 perkebunan sawit dan 7 pabrik kelapa sawit
dan 1 pabrik kernel crushing plant. Untuk perkebunan kelapa sawit memiliki total lahan tertanam sebanyak 90.288 hektar. Untuk pabrik kelapa sawit sendiri memiliki kapasitas produksi mencapai 450 ton per jam. Sementara untuk kernel crushing plant memiliki kapasitas 200 ton per hari atau setara dengan 60.000 ton per tahun. Kemudian untuk tahun 2018, perseroan ini tidak henti melakukan perbaikan berkelanjutan. Pada 2018 juga tercatat kinerja operasional yang cukup baik, dan perseroan ini mampu memperluas perkebunan mencapai 84.300 hektar dan plasma sebesar 24.000 hektar. Di penghujung 2018 pula, PT Dharma Satya Nusantara Tbk berhasil mengakuisisi 2 perusahaan, yaitu PT Bima Palma Nugraha dan PT Bima Agri Sawit. Di tahun 2018 juga, perseroan membuat rencana kerja pembangunan di bidang teknologi atau TI demi pengembangan perusahaan di masa depan. Pengembangan TI tersebut berbasis peta atau Geographic Information System. Sementara untuk tahun 2019, perusahaan kembali mengakuisisi 2 perusahaan lain perkebunan sawit di Kalimantan Timur, sehingga lahan perkebunannya menembus angka 112.450 hektar. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2019 dihadapkan dengan era 4.0. Nah, hal tersebut juga diatasi dengan baik oleh perseroan ini karena telah menyiapkan pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu meningkatkan produktivitas dan mengefisiensikan konektivitas antara kantor pusat dengan lokasi perkebunan di daerah. Teknologi yang diimplementasikan ini sendiri adalah Internet of Things atau IoT untuk mendukung proses otomasi di production line. Para Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2019 juga mendukung penuh pembangunan bio-CNG plant dikarenakan memberikan penghematan penggunaan solar yang cukup besar di lingkungan pabrik. Dan pembangunan dari bio-CNG plant ini sendiri sudah diimplementasikan di pabrik pengolahan milik perseroan yang berlokasi di Temanggung, Jawa Tengah.